Ya paling simpel itu yang pertama dicari fakta kebalikan. Yang pertama itu kan sebelum itu, yang penting tahu dulu ada belief system enggak. Karena banyak di pesawat juga masih mengalami kendala. Sebenarnya belief system saya apa nih yang menghambat kekayaan? Gitu. Kalau misalkan susah nyari uang, nah apakah di masa kecil ada sugesti bahwa nyari uang itu susah, terus nyari rezeki susah, nyari kerja susah, nah seperti itu. Nah itu akhirnya apa? Ketika sudah dikenali, diidentifikasi, itu datangnya dari mana? Ya betul. Jadi self talk ini memang di keilmuan sudah diteliti, kemudian saya pun juga mengalami, apalagi kalau self talknya dengan vibrasi yang pas. Artinya rasanya ikut, tidak hanya kata-kata. Karena kalau hanya kata-kata kosong itu kadang kurang power. Nah, tapi kalau dengan rasa itu beda. Mungkin teman-teman kalau lihat foto saya waktu SMA akan kaget. Karena self-talk ini, rasa yang terus dibangun selama dalam waktu kurun tertentu, itu bahkan bisa mengubah bentuk wajah gitu. Jadi saya dulu waktu SMA itu kurus, kemudian tulang-tulangnya ini kelihatan, terus judes, kemudian ruwet dan lain sebagainya, karena memang dulu banyak force-nya, dulu banyak luka batinnya gitu. Jadi ketika vibrasinya membaik, bentuk wajah itu berubah Mas gitu. Kalau teman-teman mampir IG saya nanti di bawah itu ada foto saya bandingkan waktu SMA sama setelah 10 tahun setelahnya, setelah perbaikan vibrasi gitu, perbaikan dari prasangka ke dalam diri, termasuk dalamnya self talk. Jadi kalau ada teman-teman yang mohon maaf kurang berkenan untuk lawan jenis, masih ada waktu untuk bertobat. Sebenarnya apapun itu saya lebih sering mengatakan saya semakin hari semakin gitu. Jadi ada kata semakin gitu. Misalkan semakin hari semakin kaya, saya semakin hari itu. Jadi kalau semakin itu kan bertambah ya, daripada saya orang kaya. Itu saya lebih mantap, saya semakin hari semakin kaya, semakin hari semakin sehat, semakin hari semakin bahagia gitu. Jadi saya lebih nyaman menggunakan kata semakin. Artinya ada pertumbuhan yang terus-menerus. Iya betul. Jadi memang keajaiban keberuntungan itu sering-seringnya kebanyakan pola umumnya datang di menit-menit akhir, detik-detik akhir, karena orang sudah pasrah Mas, sudah nggak tahu jalannya gimana lagi. Saya sudah pasrah, sudah nyerah. Nah nyerah ini kan ketika kita angkat tangan, Tuhan itu turun tangan. Nah ketika mepet garis akhir ini, banyak orang dapat keajaiban keberuntungan karena sudah nyerah. Nah vibrasi nyerahnya ini, pasrahnya ini, saya arahkan untuk dibawa sejak awal memulai karya. Jadi sejak awal tuh jangan sok jagoan, sok merasa bisa, pinter karena sudah belajar teknik ini itu, lalu kemudian kayak merasa nggak butuh Tuhan gitu loh. Nah dalam tanda kutip nyerahnya tadi, menyertakannya itu sejak awal Mas, melibatkannya sejak awal, sehingga nariknya di awal gitu. Atau juga bisa jadi banyak orang yang mengalami keajaiban di last minute itu karena kebiasaan diri sendiri juga. Kadang orang tuh mau transfer nunggu last minute, mau bayar apa nunggu mepet-mepet gitu. Sehingga dia dikenali oleh semesta tipe yang mepet, the power of kepepet. Makanya dikasihkan mepet-mepet. Jadi termasuk teman-teman yang sudah di dalam kelas, misalkan kelas online, mau ikut kelas offline, saya biasanya ngingetin, atau mau transfer apapun, jangan sampai kalau misalkan sudah ada uangnya ditunda-tunda mepet. Kalau dikenali sama semesta tipenya mepet, ya jangan heran kalau rezekinya dibuat mepet-mepet juga gitu. Tapi kalau Pak Agil tipenya yang tadi, dia merasa nyerahnya di akhir. Sehingga ketika saya arahkan untuk coba Pak, pola rasa, vibrasi saat menyerah itu, saat angkat tangan itu dibawa sejak awal gitu. Sehingga kan ini yang menarik keajaiban ini kan vibrasi nyerahnya Mas, di momen akhir. Nah ini ditarik di sejak awal memulai, makanya cepet gitu. Makanya nggak perlu nunggu mepet, bisa narik gitu, karena vibrasinya dipindah ke depan gitu.